Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Satya, MPM 5019141, kelas 4D PGSD. Baiklah, ini tugas dan penjelasan materi ke-6 saya, pertemuan ke-7 saya di mata kuliah Ta'al Kurikulum. Pengertian standar proses. Standar proses pendidikan adalah dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional. Dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan inti pada proses pembelajaran kurikulum 2013, pada hakikatnya kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang diinginkan dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara aktif dan untuk menjadi seorang pencari informasi, serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat mereka, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Yang berikutnya atau yang kemudian, kegiatan penutup pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendirinya membuat suatu rangkuman, simpulan pembelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindakan lanjutan dalam bentuk pembelajaran premedi. Kemudian, pengertian standar penilaian. Standar penilaian adalah secara umum dipahami bahwasanya penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, diamati, dan sebagainya. Di mana Nana Sudjana 2012 menjelaskan bahwasanya untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik. Prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum 2013. Dalam lampiran premen di atas lebih lanjut menjelaskan bahwasanya dalam penilaian hasil belajar beserta didik harus meliputi prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu adanya prinsip objektif, dan yang kedua yaitu adanya terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara terencana. Dan yang ketiga yaitu adanya ekonomis, yang berarti penilaian yang efisien dan efektif. Dan yang keempat yaitu adanya transparan, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar. Dan yang kelima yaitu adanya akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu adanya edukatif, yang berarti pendidik memotivasi peserta didik dan guru.
Kemudian yaitu adanya ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Kurikulum 2013. Mas dan Berlin 2014 menjelaskan tentang ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013. Adanya sebuah yang itu yang pertama adanya ruang lingkup penilaian kurikulum 2013 dan yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013 dan yang ketiga dan ada beberapa penilaian kompetensi sikap, observasi, yang penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan mereka. Yang berikut dan penilaian antar peserta didik. Penilaian peserta didik dan kedua yaitu jurnal merupakan suatu catatan pendidik di luar kelas yang berisi tentang informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Baiklah, sekian, terima kasih. Inilah materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.